Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setelah mentari akhir Ramadan memudarkan cahayanya di ufuk barat, sampai pada saat toko ayam jantan berhenti bersahut-sahutan. Ketika itu ambang di kaki langit di sebelah timur samar-samar sebagai isyarat terbitnya fajar 1 Syawal. Gemuruh takbir, tahmid dan tahlil berkumandang yang tiada henti-hentinya menghiasi angkasa di sentro alam raya ini. Sayup-sayup kedengaran datang dan kepergian bulan Ramadan selaku tamu agung yang telah menyertai kaum muslimin selama sebulan. Kini Ramadan bulan 1000 bulan dengan beribu-ribu doa dan ampunan telah berlalu bersama berkah yang ada di dalamnya. Kita antar kepergiannya dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga gema takbir, tahmid dan tahlil yang dibawa oleh desiran angin yang berhembus di pagi hari 1 Syawal ini akan mengilhami hati kita untuk berpihak pada kebaikan, sekaligus menjadi ungkapan rasa syukur kehadirat yang maha besar ilahi atas curahan nikmatnya pada kita tanpa pilih kasih, termasuk nikmat yang menaungi kita pada saat ini, saat yang sama kita nantikan, saat kebersamaan menyambut hari Lebaran, saat bersukacita, hari bergembira ria bersama sanak keluarga, sehingga tak ada lagi silang sengketa pada hari ini, melainkan hanyalah jalinan kasih dan sayang. Tak seorang pun yang bersedih karena kesulitan hidup yang dihadapi, sehingga tak ada satu rumah pun yang tertutup dengan ketiadaan apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, dalam suasana yang penuh keagraban ini, sambil bernaung di bawah percikan butiran embun paginya 1 Syawal, kita kumandangkan alunan takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan dan membesarkan asma Allah, karena memang hanya dialah yang patut diagungkan dan dibesarkan. Keagungan dan kebesarannya meliputi kerajaan langit dan bumi, dan tak seorang pun yang bisa menandinginya. Betapapun tinggi dan besarnya seseorang, betapapun kekuatan yang dimiliki seseorang, kakinya tak akan mampu memecahkan bumi. Dan betapapun kepintaran dan kecanggihan teknologi yang dicapai oleh manusia, tak akan mampu menciptakan seekor semut. Itulah arti makna kalimat takbir yang kita kumandangkan pada saat hari ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata hanya dialah Allah yang Maha Akbar. Tak ada yang patut dipuja dan disyukuri dalam hidup ini. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang mencurahkan nikmat ataupun menurunkan azab dan murka pada umatnya yang kufur. Namun memang kenyataan telah menunjukkan bahwa masyarakat dan bangsa kita sampai kini masih diliputi oleh berbagai macam malapetaka dan bencana yang tak terkesudahan. Di berbagai daerah terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi,
tanah longsor. Karena itu semuanya adalah akibat dari pelanggaran hak-hak Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan kutambahkan. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar, tidak mensyukuri nikmatku, maka azab dan siksaku sangat pedih. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan. Kaum muslimin, ayuhas shaimun rahimakumullah. Mari kita pasrahkan hidup kita kepada Sang Khalik. Dalam ruku dan sujud kita dibarengi dengan takbir Allahu Akbar. Lantas kita tinggalkan segala bentuk kesombongan dan kemunafikan. Kita bangkitkan kesadaran pada diri kita masing-masing bahwa kita adalah makhluk yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kekuatan kecuali hanya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selesailah sudah kita melaksanakan puasa Ramadan, puasa yang telah mengembalikan kita pada fitrah, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. 9 bulan lamanya kita dikandung oleh ibu. Ketika itu mata belum bisa melihat, kaki belum bisa melangkah, sedangkan hati belum dapat berbisik menyebut dosa dan kesalahan. Di saat itu dikumandangkan azan di kedua telinga kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana takbir yang kita kumandangkan pada saat itu. Kalimat-kalimat takbir dan tahmid yang kita ucapkan pada hari ini adalah ucapan keyakinan, ucapan kepercayaan, ucapan kesadaran, dan bayangan keabadian, pedoman kekal sepanjang masa, pangkalan tempat muslim bertolak, dan pelabuhan tempat mukmin bersauh. Ia adalah laksana menara laut di tengah samudra perjuangan dan kemanusiaan, lambang dari suatu akidah dan keyakinan, simbol dari pandangan dan pendirian hidup yang memberikan cahaya dan mampu menyinari jiwa kita, sehingga betapapun kelam dan gersangnya alam di sekeliling kita, namun makna kalimat tersebut harus tetap menerangi dalam hidup kita. Kaum muslimin rahimahumullah, bersamaan dengan terbitnya matahari di ufuk timur, kita bergegas datang ke tempat ini. Kita hantarkan sejadah kita mengangkat tangan membesarkan Allah, mengucapkan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil. Kemudian bersama-sama kita rebahkan tubuh kita ratakan dahi kita, tersungkur di hadapan Allah yang Maha Luhur. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tuhanku, inilah hamba yang hina terhempas di tangan. Inilah ubun-ubun di tangan. Punggung kami melengkung karena memikul beratnya dosa-dosa kami. Bibir kami keluh karena tidak sanggup mensyukuri betapa banyaknya nikmat dan anugerah. Di
tempat ini, mari kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampun dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Kaum muslimin, bulan suci Ramadan telah berlalu meninggalkan kita tanpa ada suatu jaminan bahwa kita akan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Karena itu, di hari kesucian ini, sejenak kita melakukan introspeksi diri, menilai secara objektif, adakah perjalanan umur yang telah dilalui selama ini senantiasa sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita sadar bahwa sesungguhnya masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Maka ketika menetes air mata kesadaran betapa selama ini kehidupan masih lebih banyak diwarnai dengan kelalaian daripada melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba yang patuh kepada Allah. Bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Irama pepergiannya masih terdengar sayu dan pesan suci penuh rahmat masih terasa hangat di ingatan kita, menaburkan kasih sayang terhadap sesama hamba Allah yang pada akhir Ramadan perasaan kasih sayang ini kita wujudkan dalam bentuk dengan mengeluarkan zakat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari yang bahagia ini, marilah sejenak kita layangkan pandangan kita ke arah saudara-saudara kita kaum muslimin. Mereka menyambut hari raya dengan penuh duka. Para fuqaha wal masakin, mereka yang tidak punya harta, mereka menyambut hari raya ini dengan perasaan pilu, dengan hati yang duka, karena kondisi mereka yang serba kekurangan. Kita tengok pula anak-anak yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa, yang hidup sebatang kara, tidak punya saudara dan tidak punya orang tua. Mereka hari ini diliputi rasa sedih karena yang beruntung dan yang bergembira pada hari ini adalah mereka yang saat ini masih punya kedua orang tua. Tetapi bagaimana keadaan anak yatim piatu pada hari ini? Mereka yang tidak punya ayah dan ibu. Mereka merupakan lambang dari manusia yang patut dikasihi. Pagi ini mereka diliputi suasana kesedihan. Tempatkanlah mereka dalam hasanah kalbumu. Oleh karena itu, melalui ibadah zakat, infak dan sedekah, kita santuni mereka. Dan masih banyak lagi saudara-saudara kita yang bersedih pada hari ini karena berbagai macam sebab. Mungkin orang tua yang sudah ditinggal pergi oleh anaknya, anak yang kehilangan bapak dan ibunya, seorang istri yang telah meninggal suaminya, suami yang telah meninggal istrinya, kakak yang kehilangan adiknya, atau adiknya yang kehilangan kakaknya. Kaum muslimin, kita juga sangat rindu dengan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita yang hari raya tahun lalu masih bersama kita, tapi hari ini tidak lagi. Mereka telah berpulang ke rahmatullah. Kita berusaha bersukaria di tengah kesedihan, tapi kini semuanya tinggal kenangan dan hanya batu nisan yang ada di atas pusara.
Kita merasakan betapa nikmatnya dan bahagianya ketika kita berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Akan tetapi kita sangat rindu karena mungkin ada saudara sanak keluarga kita yang jauh di perantauan, tidak sempat berkumpul dengan kita karena keadaan satu dan lain hal, sehingga mereka tidak bisa pulang kampung. Semoga alunan takbir, tahmid dan tahlil yang berkumandang menjadi obat pelenyap rasa duka dan lara serta kesedihan yang melanda hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita lebur segala kesalahan dan kehilafan kita, terutama yang berhubungan dengan sesama manusia. Marilah kita saling memaafkan di antara kita, terutama yang masih punya kedua orang tua. Mintalah ampun dan ridho kepada mereka, karena ridho Allah terletak pada keridhaan orang tua. Allah tidak akan mengampuni dosa kita pada orang tua kecuali orang tua lah yang mengampuni. Di hari yang mulia ini, marilah kita berperkuat tali silaturahmi sesama kaum muslimin. Kita sesadar bahwa semua orang Islam adalah saudara, bahkan satu keluarga. Karena itu, untuk apa kita berbuat hal-hal yang tidak baik? Apa yang kita cari dalam hidup ini kalau bukan kedamaian, ketentraman, saling kasih sayang sesama manusia? Alangkah indahnya dunia ini bila penghuninya sama-sama memiliki jiwa dan semangat kebersamaan, satu kata, satu hati, saling kasih mengasihi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar walillah. Kini ibadah puasa telah usai dan bulan Ramadan telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini yang penuh maghfirah, marilah kita bersama-sama mensucikan hati, hilangkan benci, dengki dan dendam. Dengan hati yang lapang, wajah yang jernih, dan tangan yang diulurkan, kita saling bermaaf. Kita buka lembaran hidup baru yang bersih, dan kita tinggalkan masa yang lalu yang penuh noda. Marilah kita sama-sama meluruskan saf dan merapatkan barisan. Kita perkokoh persaudaraan, persatuan dan kesatuan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Dari sinilah Allah memberikan kedudukan yang amat mulia bagi orang bersedia melakukan silaturahmi, bermurah hati, dan memaafkan orang yang bersalah. Marilah di hari raya ini kita saling berjabat tangan, memaafkan sesama saudara muslim. Kita bersihkan diri kita dari segala kesalahan, terutama dengan sesama manusia, sehingga di hari yang mulia ini benar-benar kita kembali pada kesucian, yaitu Idul Fitri. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al faizin. Kaum muslimin rahimahumullah, akhirnya marilah kita sambut hari kemenangan ini sebagai hari kelahiran kembali dengan sebuah komitmen yang kuat untuk mengisinya dengan sesuatu yang lebih baik, bermakna pada kehidupan yang akan datang. Dengan komitmen yang demikian, insya Allah kita segera bisa keluar menuju kepada bangsa dan negara yang bermartabat,
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sambut Idul Fitri ini dengan hati yang penuh syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai awal baru untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagi semua umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita hadapkan wajah dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon doa dan ampunan. Allahumma ya Allah,